Dikisahkan beliau karena seorang pedagang, beliau adalah pedagang yang memiliki 300 agen. Ini para pedagang yang hebat, Anda bisa niatlah niru Imam Abu Hanifah. Niat niru Imam Abu Hanifah di dalam perdagangan yang jujur. Dalam perdagangan yang jujur. Kemudian beliau dikisahkan ketika melewati suatu, ada orang sedang duduk, itu dua orang itu, pokoknya ada dua orang ya, apa duduk atau berdiri, itu membincangkan Imam Abu Hanifah. Salah satunya berkata, lihat, ini orang yang semalaman tidak tidur untuk sholat, untuk beribadah. Kata salah satunya. Oh, kata satunya lagi, Masya Allah, Masya Allah. Imam Abu Hanifah mendengar itu, jalannya dipercepat. Kemudian Imam Abu Hanifah menangis. Beliau menangis terseduh-seduh. Beliau menangis akhirnya. Dikatakan orang yang ahli qiyamul lail. Loh, ini kalau kita mungkin bangga ya, merasa bangga, merasa ujub. Oh, Masya Allah, saya ternyata udah terkenal. Oh, Masya Allah, sebagai ahli qiyamul lail. Beliau justru menangis. Beliau menangis. Kemudian pelayan tokonya bertanya, ada yang bertanya, kenapa ya Imam Abu Hanifah? Dikatakan bahwa orang-orang itu husnudzon kepada saya melampaui batas. Husnudzonnya berlebihan, kata beliau, sehingga beliau menangis, merasa saya itu tidak seperti yang husnudzonkan oleh orang-orang di sekitar saya. Sehingga sejak saat itu beliau qiyamul lail tidak tidur semalaman. Kalau tadi masih ada tidurnya ya, setelah isya tidur kemudian bangun, tapi setelah itu beliau tidak tidur sama sekali. Masya Allah, jauhlah dari kita ya. Kita mungkin setengah jam atau seberapa jam lah sebelum subuh gitu ya. Jangan terlalu seperti Imam Abu Hanifah, nggak kuat. Kalau ini lain ya, Imam Abu Hanifah, beliau selain pedagang ulung, beliau juga ternyata apa? Ternyata ahli qiyamul lail. Sehingga ada yang bertanya, kenapa ya Imam, engkau kok selalu qiyamul lail tidak tidur? Harusnya qiyamul lail tidur dulu, ini tidak tidur. Jadi setelah sholat isya ibadah lagi sampai subuh. Kemudian ada seseorang itu ingin mengetahui amalan Imam Abu Hanifah. Dia datang ke masjidnya Imam Abu Hanifah pagi-pagi. Ternyata Imam Abu Hanifah sedang mengajar sampai zuhur. Setelah zuhur ngajar lagi sampai asar. Setelah asar ngajar lagi, ngajar terus. Jadi banyak santri-santri bergantian datang ya, dari fikih, hadis dan seterusnya, tafsir. Kemudian sampai isya, dikatakan sampai isya. Kemudian kata orang tersebut, saya ingin di masjidnya beliau terus. Coba setelah isya beliau seperti apa ibadahnya. Ternyata setelah sholat isya beliau ibadah lagi sampai subuh. Sampai subuh zikir sampai terbit, kemudian ngajar lagi. Begitu seterusnya. Sampai orang ini, kapan tidurnya Imam Abu Hanifah? Kapan tidurnya Imam Abu Hanifah? Masya Allah. Ini Imam Abu Hanifah sebagai percontohan. Beliau wafat di bulan Rajab. Jadi kita tidak mengingat wafatnya beliau, kita mengingat apa? Mengingat amalan-amalan beliau. Seseorang yang sangat hebat, Imam Abu Hanifah. Kemudian karena tadi saya katakan Imam Abu Hanifah itu adalah seorang pedagang yang agennya sampai 300 agen. Kita mungkin agennya 2 saja ya, reseller itu pun reseller ya. Sampai 300 agen. Itu Imam Abu Hanifah ternyata di dalam perdagangan itu tidak seperti orang pada umumnya. Tidak seperti orang pada umumnya. Sehingga Imam Abu Hanifah itu pesan kepada penjaga tokonya itu, karyawan beliau, kamu harus jujur kasih tahu ini bahan ini kan kain, terkenalnya beliau pedagang kain ya. Mungkin orang Tegal Gubuk barangkali. Ya kita niru Imam Abu Hanifah. Beliau menyampaikan kepada karyawannya bahwa kain yang ini ada cacatnya, jangan dijual harga normal. Kalau ada yang mau beli kasih tahu ada cacatnya, tapi harganya turun. Kasih tahu semacam itu.
Kemudian Imam Abu Hanifah datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi, sampai beliau ngecek toko, kok kain itu sudah nggak ada. Kain yang cacat tadi sudah nggak ada. Ditanya kepada pelayannya, ini kain yang cacat di mana? Sudah laku ya Imam. Masya Allah lakunya, harganya sekian-sekian. Kata Imam Abu Hanifah, sudah saya katakan jangan dijual harga normal. Kata karyawannya, tapi orangnya mau, tiba-tiba dia lihat terus mau. Tapi kamu jual dengan normal. Dikasih tahu nggak ada cacatnya. Ya itu imam saya lupa. Waduh ini bahaya, kata Imam Abu Hanifah. Berapa tadi harganya? Dikisahkan itu 400 atau 300 apa dirham apa berapa gitu ya. Kemudian dikatakan kata Imam Abu Hanifah, mana uangnya? Segera dibawa keluar oleh Imam Abu Hanifah, diberikan kepada fakir miskin. Karena beliau takut, khawatir kalau di situ ada sesuatu yang syubhat, karena menjual sesuatu yang cacat tapi dengan harga